Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua. Kali ini saya bersama Kak Hana. Perkenalkan dulu, boleh, Kak Hana? Boleh kakak, halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurhana Rizkia, biasa dipanggil Hana. Saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa UIN Bandung juga nih, sama kayak Kak Pute. Kebetulan kita beda prodi. Saya di prodi komunikasi penyiaran Islam, tapi tetap satu ranah ya, kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, angkatan 2018. Doain biar cepat selesai. Udah gitu kak. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Hana sudah berkenan mengisi kegiatan atau acara aku pada malam hari ini. Semoga yang kita sampaikan nih bisa teman-teman simak dari awal sampai akhir. Nah, sebelum itu, teman-teman semua pasti gak tahu kan apa yang pengen kita bahas malam ini. Biar lebih greget lagi nih, maka kita akan mulai aja ya, langsung aja gitu. Nah, Kak Hana, kali ini aku sedang ingin berdiskusi dengan Kak Hana, yaitu tentang self love dan self reward yang gak asing lagi ya di kalangan remaja ini gitu. Nah, pandangan Kak Hana apa sih tentang self love dan self reward itu dan apa yang Kak Hana tahu gitu tentang hal-hal kedua hal tersebut? Boleh dijelaskan? Oke, makasih Kak Pute. Mungkin sependek pengetahuan aku, kita bedakan mungkin zaman sekarang udah sering banget ya kita ngedengar self healing, self love, terus self reward, banyak banget istilah-istilah yang mungkin zaman dulu nih belum ada. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, sehingga semua ucapan gimana ya, semua kata-kata tuh selalu ada, kayaknya selalu ada penyakitnya gitu ya Kak Pute ya. Contohnya deh, kita ngomongin tentang self reward dulu, boleh kan? Oke, kita bakal ngebahas tentang self reward dulu. Menurutku, kadang bedain self reward sama sama impulsive buying, tahu nggak, teman-teman? Iya, tahu kan? Jadi kadang seseorang itu butuh yang namanya self reward, cuman masih ketika itu terlalu 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 bablas, dalam artian tidak ada pembatas, dia malah kayak impulsif buying, maksudnya kayak kita tuh malah jadi boros jatuhnya gitu. Terus itu tentang self reward ya. Kak Putih, kayaknya tadi jaringan kita kurang maksimal ya. Lagi-lagi kita masih di pembahasan self reward ya. Self reward, terkadang mencintai diri sendiri itu juga banyak cara gitu, bukan hanya memberi sesuatu atau membeli sesuatu untuk diri kita sendiri gitu kan. Pertama, dari kita untuk gak takut bilang tidak, itu bisa dikatakan kita sayang sama diri kita sendiri gitu. Gak takut untuk beli tidak ke orang lain. Kan ada tuh orang yang mungkin gak enakan sama orang lain, termasuk diri aku sendiri masih belajar untuk mengatakan tidak gitu, karena itu kan susah banget ya, yang namanya orang Sunda ya, kadang tuh susah untuk mengatakan aduh enggak gitu, selalu iya gitu, iya gitu. Tadi pertama berarti nggak harus takut untuk bilang tidak. Kedua, nggak boleh juga jadi people pleasure, dalam artian kita tuh pengen, jangan sampai kamu tuh aduh kok mereka sedih terus ya, aku circle ini, misalkan kita dalam satu circle, kita ngerasa tugas kita adalah harus bikin senang teman-teman kita, itu enggak, itu no way, itu tugas semua orang, tugas per individu, bukan berarti itu beban kamu doang. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa kamu doang nih yang ditugaskan untuk menyenangkan orang-orang sekitar kamu. Lanjut, yang ketiga itu percaya terhadap insting sendiri. Jangan sampai kata orang masih ngikutin kata orang. Berarti kita harus percaya sama insting sendiri, karena bagaimanapun kita yang tahu diri kita sendiri, batin kita yang tahu diri kita sendiri gitu kan. Kalau ngomongin self reward ya ini ya, maksudnya aku pengen ngasih tahu ternyata self reward itu bukan berupa barang aja, kita ngasih barang sesuatu ke diri kita atau beliin sesuatu ke diri kita, bukan. Ternyata banyak banget self reward yang bisa kita lakukan tadi contohnya. Terus, gak melakukan sesuatu jika dirasa gak benar, dan terakhir adalah melepaskan apa yang memang ada di luar kendali kamu. Contohnya ketika kita dikasih tugas yang mungkin notabene kamu sendiri tuh gak nyaman sama tugas itu, terus bukan bukan kamu banget deh, bukan passion kamu, tapi kamu ya tadi pengen nyenengin hati orang lain, padahal itu bukan bidang kamu, dan kamu ada pressure di situ, ada tekanan di situ, sehingga nggak nyaman lah diri kamu sendiri untuk menjalankan itu. Berarti kan harus belajar untuk melepaskan apa yang di luar kendali kamu gitu teman-teman ya. Itu self reward tadi Kak Pute. Tadi kembali lagi ya, sebenarnya aku sempat menyinggung juga kan, self reward itu sebenarnya kadang jangan sampai kebalik jadi impulsive buying. Kadang sekarang, di zaman sekarang, teman-teman kita tuh ngerasa apa-apa
sedikit-sedikit ketika udah ngerasa ngelakuin sesuatu yang terbaik versi dirinya nih, ngerasa langsung, aduh aku harus punya self reward nih. Padahal kan itu bisa aja berkedok boros. Jadi self reward yang berkedok boros terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan sampai sih ketika kita ngerasa kita ngerasa diri kita butuh self reward, cuman harus pinter-pinter mengatur budget juga gitu kan. Kadang soalnya di pikiran aku sendiri yang sependek pikiran aku ya kak, kalau self reward tuh pasti barang-barang atau sesuatu yang emang bikin kita seneng. Kadang kan pasti ke makanan, terus beli sesuatu barang, apalagi perempuan ya, suka make up atau suka baju, suka belanja gitu kan, kita kan pasti self rewardnya ke sana gitu, ke arah sana gitu kan pastinya. Tapi jangan sampai itu juga membuat malah jadi bumerang buat diri kita sehingga kita boros gitu. Oke? Sepakat ya? Iya nggak sih? Sepakat kan kamu teh? Iya benar, sepakat banget nih Kak. Jadi kadang juga memang ada beberapa gitu ya yang berasumsi gitu bahwasannya gak boleh self report itu karena harta kita itu sebenarnya sebagian harta kita itu milik orang lain gitu. Dan salah satu bentuk kayak itu tuh bukan ajaran Islam banget karena Islam itu mengajarkan kita untuk selalu menahan hawa nafsu, makanya ada puasa gitu. Tapi ya kalau soal logika gitu ya kita diperbolehkan karena itu untuk memotivasi diri kita agar lebih semangat lagi. Terus ya hadiah itu bukan hanya dari orang lain gitu yang bikin kita semangat, tapi dari diri sendiri juga, untuk diri sendiri kayak gitu mungkin ya Kak ya. Nah, selanjutnya apa sih Kak yang bikin kita itu susah gitu untuk self love? Karena misalkan ada beberapa penyebab gitu, apa aja sih sebenarnya Kak yang bikin kita nggak bisa self love? Sebenarnya menurut aku yang nggak ya gimana ya kata-katanya, yang nggak bisa bikin kita ngerasa mencintai diri kita sendiri adalah faktor lingkungan, juga kadang pressure dari orang-orang sekitar kita. Terus kita nggak berdamai sama diri kita sendiri, dalam artian kita masih menyalahkan diri sendiri, termasuk aku juga kadang pernah lah ya, setiap orang kayaknya pernah merasa di fase burnout, dalam artian kita ngerasa ada di titik terendah sehingga bingung nih mau kemana gitu kan. Terus sehingga banyak tekanan-tekanan dari mana-mana sehingga kita tidak mencintai diri kita, malah nyalahin diri sendiri gitu kan. Eh padahal sesuatu yang besar juga ada dalam diri kita. Maksudnya orang yang bisa membangkitkan kembali semangat kita tuh dalam diri kita gitu. Ngerti kan maksudnya apa? Jadi kalau misalkan faktor-faktor apa aja, pasti yang pertama adalah faktor dalam diri kita, hati kita. Kitanya nggak berdamai sama masa lalu, itu bisa jadi ya. Terus kedua, faktor lingkungan. Entah mungkin kita berada di lingkungan yang kurang nyaman, dalam artian yang masih membawa dampak negatif untuk hidup kita. Itu kan masih ya teman-teman ya, apalagi di umur sekarang kayaknya kita gak harus memperbanyak kuantitas teman-teman kita. Bukan berarti kamu dilihat dari berapa banyak pertemanan kamu, tapi kualitas. Kan sekarang kita udah bisa memilah-memilih nih di usia sekarang ya, udah bisa memilah-memilih mana circle yang baik untuk kita dan mana yang kiranya aduh lebih banyak mudaratnya nih, lebih banyak permasalahannya tuh, lebih banyak sesuatu yang nggak baiknya gitu kan. Itu lingkungan ya teman-teman. Terus selain itu dari faktor keluarga juga bisa jadi, karena tadi ada pressure tadi ya, kurangnya percaya diri dari keluarga. Ternyata rumah itu kan, keluarga itu menjadi salah satu pengaruh paling penting di dalam kepribadian seseorang kan. Percaya diri di sini kan termasuk ke self love ya. Ketika kita percaya diri, mencintai diri kita sendiri, berarti kita udah percaya diri akan diri kita, akan sesuatu yang kita punya gitu. Tapi ketika itu tidak didapatkan, tidak dibangun dari keluarga, misalkan kayak selalu kayak disalahin, terus kita selalu berada di lingkungan keluarga yang mungkin tidak mendukung gitu kan, sehingga masih kekurangan jati diri nih, nggak ada self love di dalam diri kita sama sekali, nothing gitu sih. Jadi kayaknya 3 faktor itu juga yang mempengaruhi kita belum bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Beda-beda gitu, kemampuan setiap manusia itu beda-beda. Kan sekarang banyak banget ya di kalangan remaja itu yang kayak insecurity atau selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, bahwa dirinya tuh nggak bisa kayak orang lain gitu, padahal dia tuh punya value sendiri gitu. Dan kemampuan orang-orang juga pasti sangat bernilai gitu, apalagi kalau misalkan kita udah berpikir hasil dari kita ini sangat bagus gitu dibandingkan orang lain. Kadang ada aja sesuai kalau menurut diri kita ini nggak bagus, nggak memuaskan gitu hasilnya, tapi pandangan orang lain itu sangat-sangat memuaskan, dan bahkan ada orang lain yang insecure sama kita. Maka
bener sih Kak, lagi-lagi kembali ke bersyukur gitu ya, apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita capai. eh Terima kasih banyak Kak Hana atas diskusinya malam ini. Aku sangat seneng banget nih bisa diskusi bareng Kak Hana. Meskipun kita masih mahasiswa gitu ya, tapi kita harus mengetahui banyak informasi gitu, bahwasannya di kalangan remaja sekarang ini banyak hal-hal yang memang harus kita ketahui gitu. Jangan sampai kita juga kurang upgrade diri, atau informasi-informasi yang terupdate itu kita tidak mengetahui gitu. Mungkin ada closing statement dari Kak Hana, boleh? Sebenarnya nggak ada closing statement khusus dari aku sih Kak Putih ya, cuman pengen nambahin aja bahwa ternyata ada loh, aku pengen bacain salah satu teori yang ngomongin tentang self love juga, itu tuh perlu banget dan penting untuk kita punya gitu. Dari aku bacain ya Kak, izin ya. Menurut psikolog Deborah Hosbab, psikologi D, self love adalah keadaan apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis. Dinamis berarti kan fluktuatif ya, berubah rupa tentatif, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Tindakan yang membuat kita dewasa. Dalam artian, ini juga bisa jadi proses jembatan kita untuk menjadi dewasa. Tadi lagi tuh, ternyata ada, ini bisa menjadi 3 faktor tadi. Ada tindakan fisik, pertumbuhan fisik, psikologis, sama spiritual kita. Jadi, ternyata ini bakal berpengaruh ketika kita nggak sadar sama self-love atau mencintai diri kita sendiri, itu berpengaruh sama banyak hal yang mungkin akan mengganggu mental health kita, bisa jadi terus kita nggak terarah atau gimana. Jadi boleh belajar kita untuk mencintai diri kita sendiri, berdamai sama diri kita, jangan insecure. Kalau kata Kak Putih, banyak bersyukur gitu. Sekian dari aku. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hana. Semoga teman-teman semua yang menyimak sampai akhir bisa mengambil kesimpulan ya, apa aja kepentingan dari self love dan self reward ini gitu. Dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikan juga dari kehidupan teman-teman biar lebih bersyukur lagi, dan tentunya selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta. Oke, terima kasih Kak Hana, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin penutup dari aku. Iya, boleh. Lagi izin, berbeda itu baik. Berbeda itu baik, perlu ditanamkan di otak kita bahwa berbeda itu baik. Udah sih gitu aja. Bahwa berbeda itu baik. Iya, bagus banget sih kata-katanya. Oke, langsung aja ya penutup dari aku. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman.